Pemuda miskin yang putus asa di tengah kebunnya karena hasil panennya yang layu tiba-tiba didatangi pria kaya dari kota dan memberinya bantuan. Ternyata pria tersebut dulu adalah... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari senja mengecat langit dengan warna jingga dan ungu. Namun bagi Adip, keindahan itu hanyalah latar belakang yang ironis untuk lukisan kesedihannya sendiri. Ia berdiri kaku di tengah hamparan tanah yang dulu hijau, sekarang kecoklatan dan bernafas keputusasaan. Ladang kacang panjangnya, yang seharusnya sudah dipenuhi polong hijau gemuk menggantung seperti perhiasan, kini hanya menyisakan rangkaian tanaman layu. Daunnya keriting, menguning seperti kertas tua yang terbakar ujungnya. Polong-polong yang terbentuk tidak sempurna, sebagian kecil dan keriput, sebagian besar menghitam, membusuk di batangnya seperti luka yang tak kunjung sembuh. Angin sore berhembus, membawa bau khas tanah kering dan bau asam lemah yang menusuk. Bau busuk yang samar dari buah yang gagal. Adip menutup hidungnya sebentar, dadanya sesak. Ini adalah gagal panen ketiga kalinya berturut-turut. Pertama, karena kemarau panjang yang tak terduga. Kedua, karena hujan lebat yang datang tiba-tiba dan menghanyutkan pupuk mahal yang baru ditaburkannya. Dan yang ketiga, kini, adalah kombinasi mematikan. Cuaca yang tak menentu diikuti oleh serangan hama ulat gerayak yang ganas, menghabiskan sisa-sisa harapannya. Dia berjalan lambat, kakinya menyusuri pematang yang retak-retak. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah bumi menahannya. Tangannya yang kasar dan penuh kapus meraih sebuah polong yang menggantung. Dengan lembut ia memijitnya. Isinya kosong, hanya kulit tipis yang langsung mengerut di telapaknya. Kekosongan. Itulah yang ia rasakan di dalam dirinya. Dari saku celananya yang sobek di lutut, ia mengeluarkan secari kertas kecil, nota dari warung Bu Siti. Tulisan angka-angka di sana sudah mulai buram. Total hutangnya untuk beras, minyak, gula, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya sudah mencapai angka yang bagi Adip terasa seperti gunung. Belum lagi uang pinjaman untuk membeli benih dan pupuk musim ini. Uang yang kini menguap sama sekali, tak menghasilkan sebutir pun kacang yang bisa dijual. Pikirannya melayang ke sosok Bang Jarot. Rentenir itu tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga memberikan senyuman tipis yang selalu membuat tulang belakang Adip bergidik. Santai saja, Dip. Yang penting ada itikat baik, katanya waktu itu. Tapi matanya yang tajam seperti elang, sudah mengukur nilai setiap jengkal ladang warisan orang tua Adip. Adip menoleh ke arah gubuknya di ujung ladang. Atapnya yang dari anyaman daun kelapa sudah kusam, beberapa bagian terlihat miring. Itulah satu-satunya rumah yang pernah ia kenal, dibangun oleh ayahnya dengan susah payah. Sekarang, gubuk itu terasa seperti sangkar yang perlahan-lahan menguncinya. Di dalamnya, tidak ada lagi suara tawa ibunya yang merdu, atau nasihat sabar ayahnya. Hanya keheningan yang pekat dan dingin. Kaki akhirnya membawanya ke bawah naungan pohon mangga tua di sudut ladang. Pohon ini adalah saksi bisu. Akarnya yang besar dan kokoh seolah memeluk bumi. Di sini dulu ayahnya sering beristirahat selepas bekerja. Di sini pula, 3 bulan lalu, ibunya mengembuskan napas terakhir, setelah sakit panjang yang menghabiskan sisa-sisa tabungan keluarga. Adip bersandar pada batang pohon yang kasar. Butiran air mata panas akhirnya memberontak, menelusuri pipinya yang kurus dan kotor debu. Ia tidak lagi peduli apakah ada yang melihat. Kesendiriannya terasa sempurna di tengah kebunnya yang gagal. Kenapa, yah? Bisiknya pada angin, seolah bisa sampai pada sang ayah di alam lain. Apa salahku? Sudah kurawat sebaik-baiknya. Sudah kukerjakan siang malam. Tapi tanah ini, seolah tak lagi mau bersahabat. Ia memandang langit yang semakin gelap. Bintang-bintang satu persatu muncul, dingin dan berjarak. Baginya, mereka ibarat koin-koin emas yang tak bisa dijangkau. Harapan pupus satu persatu, digantikan oleh bayangan ancaman. Bayangan wajah Bang Jarot yang dingin, desakan untuk melunasi hutang yang mustahil ia penuhi. Satu-satunya jalan adalah menyerahkan ladang ini. Tapi itu berarti menyerahkan kenangan terakhir pada orang tuanya, menyerahkan jati dirinya sebagai anak petani, menyerahkan masa depannya yang sudah suram menjadi gelap total. Kepalanya ia tundukkan di antara kedua lutut.
Isakannya yang tertahan akhirnya pecah, menjadi tangisan pilu seorang pemuda berusia 22 tahun yang merasa dunia telah menguncinya di sudut tanpa jalan keluar. Tangisan itu diserap oleh tanah gersang, diabaikan oleh gemerisik daun mangga tua, dan menjadi pembuka bagi sebuah kisah yang ia kira akan berakhir di sini, di ladang keputusannya. Ia belum tahu bahwa di kejauhan, di jalan desa yang sama yang membawa segala kesulitannya, sebuah mobil berwarna hitam sedang melaju perlahan, membawa seorang pria yang masa lalunya terikat takdir dengan pohon mangga tua itu. Tangis Adip di bawah pohon mangga mulai reda, berubah menjadi cegukan kosong yang menyisakan kelelahan mendalam di seluruh tubuhnya. Senja telah benar-benar berganti menjadi malam. Jangkrik mulai menyanyikan simfoni mereka yang monoton, dan hawa dingin malam desa merayap menyusuri kulitnya yang hanya terbungkus kaos lusuh. Ia mengusap wajahnya dengan punggung tangan, merasa malu pada dirinya sendiri meski tak ada seorang pun yang melihat. Cengeng, gerutunya dalam hati, menirukan sindiran halus yang dulu pernah dilontarkan Om Sinaga, pamannya. Dengan kaki yang masih lunglai, ia berjalan kembali ke gubuknya. Lampu minyak tanah yang ia nyalakan memantulkan bayangan-bayangan besar dan menari-nari di dinding bambu. Kesendirian terasa semakin menusuk. Piring dan gelas bekas sarapan pagi tadi masih tergeletak di meja kayu sederhana, mengingatkannya bahwa ia bahkan tak punya tenaga untuk membereskan hidupnya sendiri. Pikirannya tak bisa lepas dari angka-angka di nota Bu Siti dan terutama dari hutang pokok pada Bang Jarot. 3 juta rupiah. Bagi orang kota mungkin bukan apa-apa, tapi bagi Adip yang paling berhasil hanya pernah menjual panen kacang seharga 1,5 juta, itu adalah angka yang menakutkan. Waktu pinjam dulu, terasa seperti jalan keluar. Sekarang, itu adalah jerat yang mencekik lehernya. Lagi seminggu, Dip. Kalimat itu diucapkan Bang Jarot 10 hari lalu dengan suara datar, mengiang-ngiang di telinganya. Bukan teriakan, bukan ancaman kasar. Justru nada yang biasa itulah yang membuatnya semakin ngeri. Itu adalah suara kepastian, suara seseorang yang tahu ia memegang semua kartu. Adip memejamkan mata, mencoba mencari solusi yang tidak ada. Menjual apa? Satu-satunya barang berharga selain ladang adalah sepeda ontel tua peninggalan ayahnya, yang nilai jualnya mungkin hanya cukup untuk makan seminggu. Meminta bantuan keluarga? Ibunya adalah anak tunggal. Ayahnya punya saudara, Om Sinaga itu. Tetapi hubungan mereka renggang sejak pembagian warisan ladang dulu yang menurut Om Sinaga tidak adil. Tetangga? Semua hidup pas-pasan, bertahan dengan hasil kebun sendiri. Tidur yang ia dapatkan malam itu adalah tidur yang gelisah. Ia bermimpi didesak oleh bayangan hitam tanpa wajah ke tepi jurang, sementara di seberang jurang, ladangnya hijau subur dengan ayah ibunya tersenyum. Keesokan harinya, Adip berusaha bangkit. Sisa-sisa semangat yang mungkin masih tertinggal ia kumpulkan. Pagi-pagi sekali, dengan cangkul di pundak, ia kembali ke ladang. Mungkin, pikirnya, masih ada yang bisa diselamatkan. Mungkin ada beberapa polong yang tersembunyi dan masih baik. Selama 2 jam ia menyisir setiap baris tanaman. Hasilnya hanya segenggam kecil polong kacang yang layak, tidak lebih dari setengah kilo. Ia memandang hasil yang menyedihkan itu, lalu menatap langit. Ini cukup untuk apa? Tanyanya lirih pada langit biru yang tak bersahabat. Saat ia bersiap pulang dengan bahu yang kembali tertunduk, sebuah sepeda motor Honda tua berwarna merah menyala mendekat dan berhenti di pinggir ladang. Jantung Adip langsung berdegup kencang. Itu motor Bang Jarot. Bang Jarot turun dengan gerakan perlahan, penuh wibawa. Ia pria berperawakan sedang, selalu mengenakan kemeja lengan pendek yang disikat rapi dan celana jeans. Wajahnya tidaklah buruk rupa, bahkan bisa dibilang tampan jika bukan karena matanya. Matanya yang hitam dan tajam itu seolah bisa menimbang-nimbang segala sesuatu, mengkonversinya menjadi nilai uang. Dip, sapa Bang Jarot, senyum tipis menghias bibirnya. Ia menghampiri, tangan di kantong celana. Matanya menyapu ladang yang memilukan. Wah, parah juga ya musim ini. Adip hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Ya udah, namanya juga usaha. Kadang menang, kadang ini, lanjut Bang Jarot, menunjuk ladang dengan anggukan kepala. Suaranya hampir bersimpati. Lalu ia menatap Adip langsung. Ngomong-ngomong, soal titipan saya yang mau dipinjam buat bibit dan pupuk itu, jatuh tempo besok, ya? Adip menelan ludah.
Iya, Bang. Tapi, Bang lihat sendiri. Gagal total. Saya belum ada hasil sama sekali. Ah, saya tahu, kata Bang Jarot, mengeluarkan sebatang rokok kretek dan menyalakannya. Asapnya mengepul di udara pagi. Tapi kan janji tetap janji, Dip. Saya juga butuh itu uang. Ada orderan dari kota mau saya kirim. Bang, saya mohon, bisa nggak ditambah waktu lagi? Saya cari cara. Saya bisa cari kerja serabutan di pasar. Bang Jarot menarik napas panjang dari rokoknya, memandang Adip seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang penting. Senyumnya lenyap, diganti ekspresi datar yang lebih mengerikan. Kerja serabutan kapan bisa nutup 3 juta, Dip? Tanyanya lunak. Kamu jujur, orangnya baik. Saya nggak mau berat sama kamu. Ia berjalan beberapa langkah, mendekati pematang, memandang luasnya ladang Adip yang sekarang memang terlihat tak berharga. Kamu punya tanah seluas ini. 3 petak, ya. Adip membeku. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Daripada kamu susah, daripada kita merusak hubungan baik, gini aja, kata Bang Jarot, berbalik menatap Adip. Suaranya rendah, halus, namun setiap kata bagai paku yang ditancapkan. Kita bersih-bersih utang. Saya ambil alih ladang seluas 2 petak bagian timur ini. Itu cukup untuk nutup pokok sama bunganya. Bahkan mungkin saya kasih kamu sisa sedikit buat modal lagi di sisa tanahmu yang 1 petak. Adil, kan? Jual tanah? Gumam Adip, wajahnya pucat. Bukan jual, Dip. Lunas hutang. Kamu lega, saya juga lega. Kamu masih punya sisa 1 petak buat mulai lagi. Nggak ada paksaan, ya. Ini opsi. Ia mendekat, menepuk pundak Adip. Tepukan itu terasa berat seperti batu. Tapi kalau opsi ini nggak kamu ambil, besok saya harus bawa, teman-teman, saya buat urusan yang lebih serius. Sayangkan, kamu anak baik, anak Pak Karno yang terpandang dulu. Jangan sampai malu-maluin. Ancaman itu terselubung rapi dalam kata-kata yang masuk akal. Adip merasa dadanya sesak. Bagian timur ladang itu adalah bagian yang paling subur. Warisan langsung dari ayahnya. Melepasnya terasa seperti mengkhianati arwah orang tuanya. Bang, boleh saya pikirkan dulu? 1 hari saja, pinta Adip, suaranya bergetar. Bang Jarot memandangnya lama, lalu akhirnya mengangguk. Baik, karena kamu anak baik. Besok jam segini saya datang lagi. Kamu kasih jawaban. Ia membuang puntung rokoknya ke tanah, menginjaknya. Pikirkan baik-baik, Dip. Ini untuk kebaikanmu juga. Saya nggak mau hubungan kita jadi rusak. Dengan itu, ia naik ke motornya dan pergi, meninggalkan Adip sendirian di tengah ladang yang seolah-olah sudah separuh bukan miliknya lagi. Angin pagi berhembus, tiba-tiba terasa sangat dingin. Adip memandang tanah leluhurnya, mata berkaca-kaca lagi. Ia terjepit antara kehilangan tanah atau menghadapi teman-teman Bang Jarot yang misterius dan pasti menakutkan. Keputusasaan pagi tadi kini telah bermetamorfosis menjadi ketakutan yang nyata dan mengerikan. Bayang-bayang ancaman itu kini punya wujud, suara, dan tenggat waktu. Besok, saat matahari kembali mencapai posisi yang sama, kota, bagi Pak Basuki, adalah sebuah mesin raksasa yang tak kenal henti. Suaranya adalah deru klakson, dengung AC, dan gemerincing uang. Aromanya adalah campuran asap knalpot, kopi espresso, dan parfum mahal. Kehidupannya selama 3 dekade terakhir adalah sebuah garis grafik yang terus menanjak, dari karyawan kecil, pengusaha pemula, hingga menjadi Basuki Tanuwijaya, pemilik jaringan suplai bahan makanan organik, Bumi Sejahtera, yang terkenal. Tapi malam ini, di balik kaca jendela kantornya di lantai 22 yang menghadap gemerlap kota, grafik itu terasa hampa. Di mejanya, laporan keuangan triwulan menunjukkan angka-angka yang sehat, tapi di depannya, di layar komputer, ada email dari putra satu-satunya, Arya. Ayah, keputusan untuk menolak merger dengan grup Surya adalah sentimental dan tidak bisnis. Mereka menawarkan valuasi yang luar biasa. Alasan ayah bahwa mereka akan memangkas kemitraan dengan petani lokal kami adalah klise. Bisnis adalah tentang efisiensi dan skala,
bukan tentang nostalgia. Nostalgia. Kata itu menyakitkan. Bagi Arya, lulusan EMBA dari luar negeri, segala sesuatu yang tidak dapat diukur dengan ROI dan market share adalah nostalgia, sebuah kelemahan. Pertengkaran mereka siang di ruang rapat masih terasa panas. Arya, dengan jasnya yang sempurna dan argumen-argumen yang tajam dari teori bisnis, seolah-olah tidak lagi mengenali jiwa ayahnya yang membangun bumi sejahtera dari sebuah warung kecil di pasar. Jiwa yang, pada malam-malam seperti ini, merindukan aroma tanah basah setelah hujan dan kicauan burung di pagi hari, bukan notifikasi ponsel yang tiada henti. "Bos, mobil sudah siap," lirih suara Sari, asistennya yang setia, dari balik pintu. Pak Basuki menghela napas. Perjalanan ini sudah diagendakan sejak lama. Kunjungan inspeksi dan perluasan jaringan ke beberapa kabupaten, termasuk ke daerah kelahirannya. Tapi sekarang, perjalanan itu terasa seperti pelarian. Sebuah kebutuhan untuk bernapas, untuk mengingat akar dari segala yang ia bangun sebelum semuanya benar-benar dikikis oleh kesuksesan yang dingin. Perjalanan dari kota ke desa kelahirannya memakan waktu 6 jam. Pemandangan di luar jendela mobil Mercedesnya yang hitam perlahan berubah, dari hutan beton, menjadi persawahan yang teratur, lalu menjadi bukit-bukit dan perkebunan yang lebih sederhana. Dengan setiap kilometer, ikat pinggang kekakuan di dadanya seolah mengendur sedikit. "Berhenti di pasar sore Krempeng saja, Dwi," pinta Pak Basuki pada sopirnya saat mereka memasuki wilayah kabupaten. "Saya ingin jalan-jalan sebentar." Pasar sore Krempeng bukan lagi seperti yang ia ingat. Sudah lebih tertata, ada los-los permanen. Tapi keramaiannya, teriakan para penjual, dan aroma rempah-rempah serta sayuran segar tetap sama. Matanya tanpa sadari mencari seorang petani tua yang dulu selalu duduk di sudut dengan kacang panjang terbaik. Tentu saja, ia tak ada. Saat ia membeli beberapa kue tradisional dari seorang ibu tua, telinganya menangkap percakapan. "Parah itu, di ladang Adip, anak Pak Karno itu, habis lagi," katanya diserang ulat. "Yang untung cuma Bang Jarot nanti, bisa dapat tanah murah." Pak Basuki membeku. "Adip, anak Pak Karno?" Jantungnya berdebar tak beraturan. Ia berpura-pura memilih kue sambil menyimak. Kasihan anak itu. Sendirian, orang tuanya sudah pada meninggal. Kalau tanahnya diambil Jarot, habis sudah. Setelah membayar, Pak Basuki hampir tidak bisa menahan diri untuk segera bertanya. "Maaf, Bu. Tadi saya dengar tentang Adip, anak Pak Karno. Dia tinggal di mana sekarang?" Ibu penjual kue itu memandangnya curiga, melihat penampilannya yang jelas-jelas orang kota. "Kenapa, Pak?" "Saya dulu kenal baik dengan Pak Karno," jawab Pak Basuki, tulus. Curiga si ibu sedikit hilang. "Oh, kalau begitu silakan ditengok. Kasihan sekali anak itu. Lurus jalannya, rajin, tapi nasib lagi sial. Rumahnya di ujung desa Sumberejo, dekat kebun kacang panjangnya. Yang paling reot di sana." Niat awal Pak Basuki untuk langsung menuju penginapan terbaik di kota kabupaten pun sirna. Sebuah dorongan yang kuat dari dalam hatinya, sebuah perasaan harus menguasainya. "Ke desa Sumberejo, Dwi. Cepat," perintahnya dalam mobil. Mobil hitam yang mewah itu pun membelok, meninggalkan jalan raya dan menyusur jalan desa yang sempit dan berdebu. Roda-roda mulusnya berguncang di atas lubang dan batu. Anak-anak berhenti bermain untuk menatap. Beberapa orang dewasa melongok dari balik pagar. Kehadiran mobil seperti itu di jalan tanah adalah sebuah peristiwa. Pak Basuki tidak memperhatikan mereka. Pikirannya melayang ke masa lalu. 30 tahun yang lalu, di sebuah ladang yang ia pikir sudah ia lupakan, seorang pemuda bernama Basuki muda duduk menangis karena orang tuanya tak sanggup lagi menyekolahkannya dan ladang mereka gagal. Seorang tetangga, petani sederhana bernama Karno, mendatanginya. Bukan dengan uang, Karno juga tak punya, tapi dengan segenggam benih kacang panjang pilihan dan kata-kata yang hingga hari ini masih bergema. "Bumi ini tak pernah ingkar pada orang yang sabar dan tulus merawatnya. Nak, sekarang kau mungkin hanya lihat tanah gersang, tapi saya lihat harapan yang cuma tertunda. Ayo, kita mulai lagi dari sini." Karno membagi separuh dari sedikit benih yang ia miliki. Itulah awal dari segalanya. Benih itu tumbuh,
memberi Basuki muda cukup hasil untuk bertahan dan akhirnya memberanikan diri merantau. Kebaikan Karno adalah benih pertama dari Bumi Sejahtera. Dan sekarang, anak Karno, anak satu-satunya, ternyata sedang mengalami nasib yang hampir persis sama. Perasaan bersalah yang tak terduga menyergap Pak Basuki. Selama ini ia sibuk membangun kerajaannya, mengira telah membalas jasa orang tua dengan menjadi orang sukses. Tapi ia tak pernah benar-benar kembali, tak pernah mencari tahu tentang keluarga yang pernah menyelamatkannya. Kira-kira di mana, Pak? Tanya sopir Dwi, memecah lamunannya. Mereka sudah sampai di persimpangan. Pak Basuki melihat sekeliling. Semuanya terasa asing, tapi juga mengusik kenangan. Lalu, matanya tertuju pada sebuah pohon mangga tua yang besar dan rimbun di kejauhan, menjulang di atas sebuah gubuk atap ilalang. Hatinya tersentak. Pohon itu, ia mengenalinya. Ke arah pohon mangga besar itu, katanya, suaranya serak. Saat mobil mendekat, ia melihatnya. Seorang pemuda muda, berusia awal 20-an, sedang duduk-terduduk di bawah naungan pohon mangga itu. Kepalanya tertunduk di antara kedua lututnya. Bahunya yang kurus terlihat naik turun, seperti sedang menahan isakan. Di belakangnya, terbentang ladang kacang panjang yang menyedihkan, layu, busuk, gagal total. Pemandangan itu seperti pukulan keras di dada Pak Basuki. Itu adalah cermin dari dirinya sendiri 30 tahun silam. Hampir persis di tempat yang sama, di bawah pohon yang sama. Dwi, berhenti. Perintahnya cepat. Mobil berhenti tepat di pinggir jalan tanah, beberapa puluh meter dari pohon itu. Tunggu di sini. Tanpa pikir panjang, tanpa lagi memedulikan celana linennya yang mahal atau sepatu kulitnya yang bersih, Pak Basuki membuka pintu dan melangkah keluar. Debu jalanan langsung menempel di ujung sepatunya. Tapi ia tak peduli. Langkahnya, awalnya ragu, semakin cepat dan mantap saat ia berjalan menyusuri pematang menuju pohon mangga tua itu, menuju pemuda yang putus asa yang adalah anak dari orang yang pernah memberinya harapan. Perjalanan pelarian dari konflik di kota telah membawanya tepat pada sebuah konflik lama yang belum terselesaikan. Dan sebuah pertemuan yang takdirnya telah ditanam 30 tahun lalu, akhirnya siap berbuah. Langkah Pak Basuki di pematang terasa berat, bukan karena tanah yang lunak, tetapi karena beban kenangan yang tiba-tiba menjadi begitu nyata. Setiap pandangannya pada pemuda yang tertunduk di bawah pohon mangga itu seperti menusuk jantungnya. Ia melihat diri sendiri yang dulu, remah-remah yang sama, patah hati yang sama, dan rasa terisolasi yang sama di tengah tanah leluhur sendiri. Saat ia mendekat, ia bisa mendengar suara terisak yang dipendam, suara nafas tersengal yang mencoba ditahan, suara keputusasaan yang sunyi. Ia berhenti beberapa langkah dari pemuda itu, ragu sejenak. Bagaimana cara mendekati seseorang di tengah kesedihan yang begitu privat? Apa tanahnya kurang bersahabat musim ini? Nak? Ucap Pak Basuki akhirnya. Suaranya lembut namun jelas terdengar di keheningan sore. Adip terkejut. Kepalanya terangkat mendadak. Matanya yang merah dan bengkak terbuka lebar, melihat seorang pria asing berdiri di hadapannya. Pria itu berpakaian rapi, kemeja linen yang tampak mahal, celana chino, dan sepatu yang meski berdebu tetap terlihat bukan barang sembarangan. Wajahnya teduh, ada garis-garis kesungguhan dan sedikit kelelahan di sekitar matanya. Namun senyum yang ia coba tunjukkan terasa hangat dan tulus. Yang paling membuat Adip terpana adalah tatapan pria itu. Tatapannya tidak seperti tatapan orang kota yang biasanya sinis atau penuh belas kasihan yang menjijikkan. Tatapannya dalam. Seolah ia benar-benar mengerti, bukan sekadar melihat. Adip buru-buru mengusap wajahnya dengan lengan baju, merasa malu. Maaf, Pak, saya. Suaranya serak, tak tahu harus berkata apa. Ia tidak biasa didatangi orang asing, apalagi orang seperti ini. Jangan malu, Nak. Namanya juga manusia. Kadang bebannya terlalu berat untuk dipikul sendirian, kata Pak Basuki. Lalu, tanpa permisi, ia duduk di atas sebuah bongkahan akar mangga yang muncul ke permukaan tanah, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia ingin mendengarkan. Boleh saya duduk? Adip hanya mengangguk, masih bingung. Pria ini siapa? Apa maunya? Namamu siapa, Nak? Tanya Pak Basuki. Matanya tak lepas dari wajah Adip yang masih muda namun sudah dihiasi garis kecemasan.
Adip. Pak. Adip Setiawan. Setiawan, nama keluarga itu seperti tamparan hangat bagi Pak Basuki. Itu adalah nama keluarga Karno. Ia menahan gejolak di dadanya. Adip Setiawan. Anak dari Pak Karno. Ya. Adip mengangguk lagi. Keheranan semakin menjadi. Bapak kenal almarhum ayah saya? Pak Basuki tersenyum getir, memandang ke arah ladang yang rusak. Saya bukan cuma kenal, Adip. Dulu, waktu saya masih muda, lebih muda dari kamu sekarang, saya pernah duduk di tempat yang hampir sama seperti kamu sekarang. Hampir persis di bawah pohon mangga ini juga. Ladang keluarga saya gagal. Mimpi saya untuk lanjut sekolah hancur. Saya pikir dunia sudah berakhir. Adip mendengarkan. Rasa ingin tahu mulai mengalahkan rasa malu. Lalu, lanjut Pak Basuki, suaranya bergetar halus karena emosi. Seorang petani, tetangga saya yang baik hati, datang menghampiri. Dia melihat saya menangis, dan alih-alih mengejek atau pura-pura tidak melihat, dia duduk di samping saya, mirip seperti yang saya lakukan sekarang. Dia bercerita tentang musim-musim sulit, tentang bagaimana bumi punya siklusnya sendiri. Dan dia... Pak Basuki berhenti sebentar, menarik nafas. Dia memberikan sesuatu yang saat itu adalah segalanya bagi saya, separuh dari sisa benih kacang panjang miliknya yang tidak banyak. Mata Adip membesar. Cerita itu, ia pernah mendengarnya. Ayahnya kadang bercerita, dengan suara penuh kebanggaan yang tersamar, tentang seorang pemuda tetangga yang pintar dan semangat yang akhirnya ia bantu dengan segenggam benih. Ayahnya tak pernah menyebut nama, hanya bilang, dia sekarang pasti sudah jadi orang sukses di kota. Petani itu, gumam Adip, napasnya tertahan. Adalah almarhum ayahmu, Pak Karno, ucap Pak Basuki, menatap Adip langsung. Matanya berkaca-kaca. Kebaikannya, kata-katanya yang menyemangati, dan benih itu adalah modal pertama saya. Bukan cuma modal bertani, tapi modal untuk percaya lagi bahwa ada kebaikan di dunia. Modal untuk bangkit. Adip terdiam. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Orang asing yang tiba-tiba datang ini ternyata membawa cerita yang sangat pribadi, yang menghubungkan masa lalunya dengan ayahnya. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Dan sekarang, lanjut Pak Basuki, suaranya lebih tegas, penuh dengan tekad. Saya melihat anaknya, di tempat yang sama, menghadapi masalah yang hampir sama. Boleh saya lihat lebih dekat? Adip, boleh ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah kelegaan aneh membanjiri Adip. Selama ini ia harus kuat, harus tegar, karena tidak ada yang bisa diajak bicara. Tetangga baik tapi mereka punya masalah sendiri. Om Sinaga hanya akan menyalahkannya. Tapi pria ini, entah kenapa, ia merasa bisa dipercaya. Mungkin karena ceritanya, mungkin karena caranya memandang ladang itu dengan mata yang bukan mata orang luar, tapi mata yang paham. Dengan suara pelan yang mula-mula terbata-bata, lalu semakin lancar, Adip mulai bercerita. Tentang 3 kali gagal panen berturut-turut, tentang hutang di warung Bu Siti, tentang pinjaman benih dan pupuk pada Bang Jarot, dan tentang ultimatum menyerahkan tanah yang baru saja ia terima pagi tadi. Ia menceritakan semua dengan jujur, tanpa membesar-besarkan. Rasa putus asa, ketakutan, dan rasa bersalah karena tidak mampu menjaga warisan orang tuanya tercurah keluar. Pak Basuki mendengarkan dengan saksama, tanpa memotong. Wajahnya serius, terkadang mengangguk, dan matanya sesekali menyipit saat mendengar nama Bang Jarot. Saat Adip selesai, suasana hening sejenak. Hanya desir angin sore yang menggerakkan daun-daun mangga di atas mereka. Jadi, besok adalah batas waktumu? Tanya Pak Basuki akhirnya. Adip mengangguk lesu. Saya tidak punya pilihan, Pak. Saya tidak punya apa-apa untuk bayar. Pak Basuki berdiri, mengusap debu dari celananya. Ia memandang ladang yang rusak, lalu memandang gubuk reot Adip di kejauhan, dan terakhir menatap pohon mangga tua ini. Sebuah keputusan telah matang dalam hatinya. Ini bukan lagi sekadar nostalgia atau balas budi. Ini adalah tanggung jawab. Ini adalah menyambung sebuah siklus kebaikan yang terputus. Adip, katanya, suaranya tenang namun penuh wibawa. Kamu bilang tidak punya pilihan? Itu tidak benar.
Setiap orang selalu punya pilihan. Hanya saja, kadang kita butuh orang lain untuk membukakan jalan yang tidak terlihat. Ia mengeluarkan telepon genggamnya dari saku. Kamu tunggu di sini. Saya akan buat beberapa panggilan. Dan besok, saat Bang Jarod itu datang, saya akan ada di sini bersamamu. Pak, saya tidak mengerti. Bapak mau membantu saya? Tapi, kenapa? Kita baru kenal. Pak Basuki tersenyum. Senyum yang hangat dan melegakan. Kita tidak baru kenal, Adip. Ikatan antara keluarga kita sudah dimulai 30 tahun lalu, di bawah pohon ini, oleh kebaikan ayahmu. Sekarang, izinkan saya untuk menjadi orang yang membukakan jalan untukmu. Sebelum Adip bisa berkata apa-apa, Pak Basuki sudah berjalan menjauh sedikit. Teleponnya menempel di telinga. Adip bisa mendengar potongan pembicaraannya. Ya, kirim ke desa Sumberejo. Koordinat saya kirim benih unggul, pupuk organik, sistem irigasi tetes sederhana besok pagi harus sampai, dan siapkan juga paket sembako lengkap. Adip hanya bisa terduduk. Pikirannya kacau balau. Apakah ini mimpi? Atau bantuan dari langit yang menjelma dalam wujud pria kota misterius ini? Satu hal yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, seberkas cahaya kecil mulai menembus kegelapan keputusasaannya. Ia melihat Pak Basuki yang sedang sibuk bertelepon, lalu melihat ke arah pohon mangga tua, seolah-olah bisa melihat bayangan ayahnya tersenyum. Mungkin, bumi ini memang tak pernah benar-benar ingkar. Mungkin, hanya butuh kesabaran dan pertolongan dari arah yang tak terduga. Malam itu adalah malam paling gelisah dan penuh keajaiban dalam hidup Adip. Setelah telepon berakhir, Pak Basuki tidak langsung pergi. Ia malah meminta izin untuk melihat kondisi gubuk Adip dari dekat. Saat mereka berjalan melewati pematang menuju gubuk itu, Pak Basuki bertanya tentang teknis pertanian yang gagal, jenis hama, dan pola tanam yang Adip gunakan. Pertanyaannya tajam dan menunjukkan pemahaman yang dalam, bukan sekadar basa-basi. Di dalam gubuk yang sederhana dan nyaris kosong, Pak Basuki duduk di satu-satunya kursi kayu yang stabil, sementara Adip duduk di ambang pintu. Cahaya lampu minyak menerangi wajah Pak Basuki yang serius. Pinjamanmu ke Bang Jarod itu, berapa tepatnya pokok dan bunganya? Tanyanya. 3 juta pokoknya. Pak, bunga, sudah jadi 3,5 juta total yang harus saya kembalikan. Jawab Adip, menunduk malu. Pak Basuki mengangguk, lalu kembali menelepon. Kali ini, suaranya lebih bisnis. Sari, tolong transfer tunai 5 juta ke rekening saya pribadi yang satu. Saya butuh besok pagi. Ya, saya tahu hari ini hari libur. Urgent. Ini untuk keperluan kemanusiaan. Ia mendengarkan sebentar. Tidak, jangan laporkan ke Arya dulu. Saya yang akan jelaskan nanti. Setelah menutup telepon, ia memandang Adip. Besok pagi, sebelum Bang Jarod datang, uang untuk melunasinya akan ada di sini. Kamu akan bebas dari jeratnya. Adip ingin menolak, ingin bilang ini terlalu besar, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Apa alternatifnya? Menyerahkan tanah warisan ayahnya? Air mata kembali menggenang di matanya. Namun kali ini adalah air mata haru dan kelegaan yang membingungkan. Tapi Pak, 5 juta, saya tidak akan bisa mengembalikan uang sebanyak itu dalam waktu dekat. Bisiknya akhirnya. Ini bukan pinjaman, Adip. Ini pengembalian. Anggap saja sebagai bagian dari utang budi saya pada ayahmu yang belum terlunasi. Jawab Pak Basuki tegas. Sekarang, tentang ladangmu. Gagal panen beruntun biasanya bukan cuma nasib sial. Biasanya ada masalah di pola, di kesehatan tanah, atau di pemilihan bibit. Kita harus perbaiki dari akarnya. Mereka berbicara hingga larut. Pak Basuki, dengan pengetahuan bisnis pertanian modernnya, menganalisis apa yang mungkin salah. Ia janji akan mengirimkan tim kecil dari perusahaannya untuk mengambil sampel tanah dan memberikan rekomendasi tepat. Ia juga memesan sistem irigasi tetes sederhana yang bisa dirakit sendiri, agar Adip tidak lagi bergantung pada hujan. Saat Pak Basuki akhirnya pamit untuk menginap di kota kabupaten, Adip masih seperti orang yang kesurupan. Ia berdiri di depan gubuknya, melihat lampu mobil hitam itu perlahan menjauh, menghilang dalam kegelapan. Bisakah ini nyata?
Atau ini hanya mimpi indah sebelum bangun pada kenyataan pahit besok pagi? Keesokan harinya, sebelum matahari sempurna terbit, desa sudah digegerkan oleh suara truk besar. Sebuah truk engkel berwarna biru, dengan logo Bumi Sejahtera yang sederhana, berbelok dengan susah payah masuk jalan tanah menuju ladang Adip. Truk itu penuh dengan karung-karung benih, pupuk dalam kemasan rapi, pipa-pipa PVC, selang irigasi, dan beberapa kardus besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang memetik sayur di kebun atau memandikan ternak berhenti sejenak. Mata mereka terbelalak. Beberapa anak kecil berlarian mengikuti truk, bersorak-sorak. Adip, yang sudah tidak bisa tidur semalaman, keluar dari gubuknya dengan jantung berdebar kencang. Ia melihat sopir truk turun dan menghampirinya dengan sebuah clipboard. Adip Setiawan, pesanan dari Pak Basuki. Tolong tanda tangan di sini. Dengan tangan gemetar, Adip menandatangani dokumen itu. Ia masih belum percaya saat para kuli truk mulai membongkar muatan. Karung-karung benih kacang panjang unggul bertuliskan label yang ia tidak pernah lihat sebelumnya. Pupuk organik padat dan cair dalam botol. Gulungan selang dan alat penyambung irigasi tetes. Dan yang membuatnya terpana, beberapa kardus berisi paket sembako lengkap, beras premium, minyak goreng kemasan, gula, telur, bahkan susu dan beberapa kaleng sarden. Ada lagi ini, Mas, kata sopir truk itu, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Dari Pak Basuki. Adip membuka amplop itu. Isinya 5 lembar uang Rp10.000 yang masih baru, dan sebuah catatan singkat tulisan tangan, untuk melunasi hutang pada Bang Jarot. Jangan berikan lebih dari yang seharusnya. Kembalikan sisanya. Saya akan datang sebelum siang. Basuki. Tangannya menggenggam uang dan catatan itu erat-erat. Air matanya jatuh menetes di atas kertas itu, membasahi tanda tangan Basuki yang tegak. Ini nyata. Semuanya nyata. Kabar tentang bantuan fantastis itu menyebar seperti api di sekam. Dalam waktu 1 jam, sudah ada puluhan warga berkerumun di pinggir ladang Adip, melihat dari kejauhan, berbisik-bisik penuh decak kagum dan kecemburuan. Beberapa tetangga dekat yang baik hati, seperti Bu Darmi dan Pak Kades, mendekat dan menawarkan bantuan menyimpan barang-barang itu. Tapi ada juga yang berdiri di balik kerumunan, dengan mata menyipit dan bibir mencibir. Om Sinaga, Paman Adip, adalah salah satunya. Dasar anak kurang ajar, gumannya pada istrinya. Diam-diam sudah menjilat orang kota kaya. Itu pasti tanahnya sudah dijual mahal-mahal. Bantuan-bantuan ini cuma kamuflase biar kita tidak curiga. Saat matahari mulai tinggi, dan kerumunan belum sepenuhnya bubar, suara motor Honda merah yang terkenal itu akhirnya terdengar. Bang Jarot datang, tepat waktu seperti yang dijanjikan. Senyum tipisnya langsung menghilang saat ia melihat kerumunan warga dan tumpukan karung serta peralatan baru di depan gubuk Adip. Matanya yang tajam berkedip cepat, memproses informasi yang tak terduga ini. Ia turun dari motor, berjalan dengan sikap sok berwibawa menghampiri Adip yang sedang mengatur karung pupuk bersama Pak Kades. Dip, sapa Bang Jarot, suaranya datar. Kamu kayaknya sibuk sekali. Sudah siap dengan jawabannya. Semua mata tertuju pada mereka. Suasana mendadak tegang. Adip menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan 5 juta rupiah yang digenggamnya di saku celana, seperti memberikan kekuatan. Ia mengingat kata-kata Pak Basuki, jangan berikan lebih dari yang seharusnya. Iya, Bang. Saya sudah punya jawaban, kata Adip, suaranya lebih mantap dari yang ia kira. Saya akan melunasi hutang saya. Semuanya. Bang Jarot menyeringai. Tapi itu adalah senyum yang dingin. Lunasi? Dengan apa? Jual hasil panen yang mana? Ejeknya, menunjuk ladang yang masih memprihatinkan. Adip mengeluarkan uang dari sakunya. Ia menghitung 3,5 juta rupiah dengan perlahan, di depan semua orang, lalu menyodorkannya pada Bang Jarot. 3,5 juta, Bang. Sesuai perhitungan. Tolong diterima dan beri tanda lunas. Diam. Semua orang terdiam. Bahkan suara jangkrik sekalipun seolah hilang. Bang Jarot memandang uang di tangannya, lalu memandang Adip, lalu memandang tumpukan bantuan di belakangnya. Wajahnya berubah merah, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang tertahan.
Rencananya untuk mendapatkan tanah murah gagal total. Dan yang paling membuatnya geram adalah, Adip melakukannya di depan banyak orang, membuatnya tak bisa berbuat curang atau menambah tekanan. Dengan gerakan kasar, ia merebut uang itu, menghitungnya sekilas, lalu mengeluarkan secari kertas surat hutang dari dompetnya. Ia robek surat hutang itu di depan Adip. Sudah lunas, geramnya. Tapi sebelum pergi, ia mendekat dan berbisik hanya untuk didengar Adip. Ini belum berakhir, Dip. Kamu pikir orang kota itu akan selamanya nongkrong di sini? Saya tunggu. Setelah Bang Jarot pergi dengan motor yang digas kasar, kerumunan pecah menjadi riuh rendah. Ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan untuk Adip, tapi ada juga yang berbisik dengan pandangan curiga. Pada puncak keriuhan itu, sebuah mobil hitam yang sudah dikenali warga kembali muncul dan berhenti. Pak Basuki turun, kali ini dengan pakaian yang lebih santai namun tetap rapi. Ia melihat ke arah surat hutang yang robek di tanah, lalu menatap Adip yang berdiri tegak dan tersenyum. Sudah selesai urusannya? Tanya Pak Basuki dengan santai. Sudah, Pak. Terima kasih. Ini sisa uangnya, kata Adip, hendak mengembalikan sisa 1,5 juta. Simpan saja untuk keperluanmu selama masa tanam ini. Modal operasional, ujar Pak Basuki, menolaknya. Lalu ia menoleh ke kerumunan warga, menyapa Pak Kades dan beberapa orang yang dikenalnya. Saya akan sering ke sini dalam beberapa minggu ke depan. Saya ingin bantu Adip dan siapa tahu, mungkin kita bisa kembangkan potensi desa ini bersama. Desa Sumberejo hari itu seperti ditaburi bubuk ajaib. Seorang pemuda miskin yang kemarin hampir kehilangan segalanya, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dengan bantuan yang tampak seperti mimpi. Tapi di balik bantuan fantastis itu, Adip bisa merasakan gelombang lain yang tak kasat mata, iri hati, rasa ingin tahu yang berlebihan, dan ancaman dari Bang Jarot yang belum benar-benar sirna. Bantuan Pak Basuki telah menyelamatkannya dari jurang, tetapi juga telah mendorongnya ke tengah panggung, di mana semua mata kini tertuju padanya, dengan segala ekspektasi dan kecemburuannya. Setelah kerumunan warga perlahan bubar, tertarik oleh aroma makan siang dari rumah masing-masing, suasana di sekitar gubuk Adip kembali tenang. Hanya tersisa dia, Pak Basuki, dan tumpukan bantuan yang kini harus mereka atur. Udara siang yang panas terasa lebih terik. Namun ada keteduhan yang berbeda di bawah pohon mangga tua itu. Bagaimana perasaanmu sekarang, Adip? Tanya Pak Basuki sambil menyeruput air putih dari gelas plastik yang dibawakan Adip. Mereka duduk di dua bongkahan akar pohon mangga yang rata, menghadap ke ladang yang masih memprihatinkan, tetapi harapan baru mulai bersemi di dalamnya. Seperti mimpi, Pak, jawab Adip jujur, matanya memandang karung-karung benih. Tapi juga berat. Semua orang sekarang memandang saya. Ada yang kagum, ada yang mungkin iri. Saya takut tidak bisa memenuhi harapan Bapak. Pak Basuki mengangguk paham. Itu wajar. Tapi ingat, ini bukan tentang memenuhi harapan saya. Ini tentang kamu dan ladangmu. Saya hanya katalisator, alat bantu. Penentu keberhasilannya tetap kamu. Ia memandang pohon mangga di atas mereka. Kamu tahu, pohon ini adalah saksi yang baik. Dia sudah melihat banyak hal. Adip mengikuti pandangannya. Ayah dulu sering duduk di sini. Saya tahu, ucap Pak Basuki dengan suara bergetar halus. Dia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk menenggelamkan diri sepenuhnya ke dalam kenangan yang selama ini hanya menjadi hiasan di relung hatinya. Mari saya ceritakan yang sebenarnya, Adip. Bukan sekadar potongan yang saya sampaikan kemarin. Dia mulai bercerita dengan suara rendah namun jelas, seperti mengalunkan sebuah nyanyian lama. 30 tahun yang lalu, Basuki muda, 17 tahun, tubuhnya kurus oleh kerja keras dan kurang gizi. Ia duduk persis di tempat Adip duduk sekarang. Kepalanya tertunduk di antara lutut, bahunya gemetar menahan tangis. Di depannya, ladang singkong keluarganya yang seharusnya sudah siap panen, ternyata diserang penyakit busuk akar. Seluruh tanaman layu dan mati. Itu adalah musibah terakhir yang mematahkan tulang punggung keluarga miskinnya. Ayahnya, seorang buruh tani yang tulen, hanya bisa diam termenung di depan rumah, matanya kosong. Ibunya berusaha menyembunyikan Ishak di dapur. Basuki tahu, itu berarti mimpi terakhirnya untuk mengikuti ujian masuk sekolah teknik di kota Kabupaten Pupus sudah
Uang untuk membeli seragam dan formulir pendaftaran harus dialihkan untuk membeli beras agar mereka bisa bertahan bulan depan. Tuhan, kenapa? Desisnya pada tanah di bawah pohon mangga itu. Apa salah kami? Sudah bekerja sekuat tenaga, tapi hasilnya selalu seperti ini. Ia menangis, bukan sekadar karena gagal panen, tapi karena masa depannya yang gelap, karena perasaan terperangkap dalam siklus kemiskinan yang tak ada ujungnya. Saat itu, pohon mangga ini terasa seperti satu-satunya teman yang memahami kesedihannya yang tak terucap. Kemudian, ia mendengar langkah kaki. Bukan langkah ayahnya yang berat, atau ibunya yang pelan. Ini langkah mantap seorang petani. Ia mengangkat kepala, melihat Pak Karno, tetangga mereka yang ladangnya bersebelahan. Pak Karno tidak kaya. Pakaiannya sederhana, bajunya berlubang kecil di siku, tapi wajahnya selalu teduh dan matanya jernih. Tanpa berkata apa-apa, Pak Karno duduk di samping Basuki muda, di atas akar yang sama. Ia tidak langsung menatapnya, tetapi memandang jauh ke ladang singkong yang gagal itu. "Sudah berapa hari kamu duduk di sini, Bas?" tanyanya lembut, memanggil nama panggilannya. "Hampir tiap sore, Pak. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya lihat ladangmu. Busuk akar. Tanahnya sudah lelah, kurang istirahat, kurang makanan yang tepat," ucap Pak Karno, bukan dengan nada menyalahkan, tetapi mengamati. "Sama seperti kita, Bas. Kalau dipaksa terus tanpa diisi ulang, ya rusak." Basuki muda hanya bisa mengangguk. Air matanya kembali menetes. "Kamu anak pintar. Dulu waktu SD selalu juara. Saya ingat," lanjut Pak Karno. "Ayahmu bilang kamu mau masuk sekolah teknik. Sudah tidak jadi, Pak. Tidak ada biaya. Harus bantu orang tua." Pak Karno diam lama. Kemudian, dengan gerakan pelan, ia mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari sakunya. Ia buka. Isinya adalah biji-biji kacang panjang yang terpilih, besar dan mengkilap. "Ini sisa benih kacang panjang saya. Musim kemarau depan saya mau coba tanam di lahan bekas kubis. Tapi, saya rasa saya tidak butuh semuanya." Dia membagi dua isi kantong itu di telapak tangannya, dengan sangat hati-hati. Separuh dia masukkan kembali ke kantong. Separuh lagi dia bungkus dengan daun pisang yang diambilnya dari pinggir ladang. "Ambil, Bas," katanya, menyodorkan bungkusan daun pisang itu. "Tanam di pinggir ladangmu yang masih bisa diselamatkan. Kacang panjang ini bandel. Akarnya bisa bikin tanah lebih sehat. Hasilnya mungkin tidak banyak, tapi cukup untuk bantu kebutuhan dapur atau dijual sedikit." Basuki muda terkejut. "Tapi ini milik Pak. Saya tidak bisa." "Bisa," potong Pak Karno. Suaranya tegas namun penuh kasih. "Dengar, Bas. Bumi ini tidak pernah ingkar pada orang yang sabar dan tulus merawatnya. Sekarang kamu mungkin hanya lihat tanah gersang dan tanaman mati, tapi saya lihat harapan yang cuma tertunda. Air mata tidak akan menumbuhkan tanaman, tapi tangan yang bekerja dan hati yang tidak menyerah, itu akan mengubah segalanya. Ayo, kita mulai lagi dari sini. Dari bibit-bibit kecil ini." Dia menaruh bungkusan benih itu di tangan Basuki yang masih ragu. Sentuhan tangannya yang kasar dan hangat itu terasa seperti penyambung nyawa. "Tapi, kenapa Pak Karno mau membantu saya?" Keluarga Pak Karno juga tidak berlebih. Pak Karno tersenyum. Senyum kecil yang penuh kebijaksanaan sederhana. "Karena suatu hari nanti, kalau kamu sudah jadi orang, kamu akan ingat bahwa ada orang lain yang pernah membantumu saat kamu terjatuh. Dan kamu akan melakukan hal yang sama untuk orang lain. Itulah cara kita memutus rantai kesengsaraan, Bas. Bukan dengan menimbun untuk diri sendiri, tapi dengan berbagi saat kita punya, meski hanya sedikit." Kembali ke masa sekarang. Air mata sudah mengalir deras di pipi Pak Basuki. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Adip juga menangis, membayangkan ayahnya yang begitu baik hati, yang bahkan dalam kekurangan masih bisa memberi. "Benih itulah yang saya tanam," lanjut Pak Basuki, suaranya serak. "Hasil panen kacang panjang itu tidak banyak, tapi cukup untuk memberi saya sedikit keyakinan. Saya jual sebagian, sebagian lagi untuk makan. Uangnya, ditambah dengan usaha kecil-kecilan lainnya, akhirnya bisa membawa saya ke kota.
Saya kerja apa saja. Sopir, kuli bangunan, tukang parkir. Tapi kata-kata ayahmu itu selalu saya pegang. Bumi tidak pernah ingkar, saya percaya. Jika saya jujur dan tulus, suatu hari saya akan menemukan tanah subur saya. Dia berhenti sejenak, menatap Adip. Dan saya menemukannya. Bisnis saya mulai dari berjualan sayuran keliling, lalu jadi pemasok kecil, hingga akhirnya seperti sekarang. Setiap langkah saya, jiwa Pak Karno ada di sana. Setiap kali saya ingin menyerah, saya ingat dia duduk di samping saya di bawah pohon ini, memberi saya separuh dari miliknya yang sedikit itu. Dia, ayah saya tidak pernah cerita detail begitu. Bisik Adip, terharu. Mungkin karena itulah kebaikan sejati, Adip. Dia melakukannya bukan untuk dikenang, tapi karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi bagi saya, itu adalah momen yang mengubah hidup. Pak Basuki menyeka air matanya. Selama ini, saya sibuk membangun kerajaan bisnis. Saya pikir dengan menjadi sukses saya sudah menghormatinya. Saya salah. Saya baru tersadar ketika bisnis saya mulai dingin, ketika konflik dengan anak saya membuat saya bertanya, untuk apa semua ini? Dan ketika saya mendengar kabar tentangmu, tentang anak Pak Karno yang sedang mengalami hal yang sama, itu seperti panggilan. Seperti hutang yang harus segera dilunasi bukan dengan uang, tapi dengan tindakan nyata. Adip kini mengerti. Bantuan fantastis ini bukanlah charity dari orang kaya yang kasihan. Ini adalah sebuah siklus yang kembali ke titik awalnya. Ini adalah balasan yang tertunda, yang datang tepat pada waktunya. Jadi kamu mengerti sekarang, nak? Tanya Pak Basuki, menempatkan tangannya yang hangat di pundak Adip. Ini bukan tentang saya menolongmu. Ini tentang kita menyambung sebuah rantai kebaikan yang dimulai oleh ayahmu. Dia menanam benih kebaikan di hati saya. Sekarang, melalui saya, benih itu kembali ke tanah kelahirannya, kepadamu. Dan tugasmu nanti bukan membalas saya, tetapi melanjutkan rantai itu. Menjadi seperti ayahmu, yang dalam kekurangan pun masih bisa memberi cahaya. Mata Adip berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena putus asa. Sebuah pemahaman yang dalam, sebuah tujuan yang mulia, mulai mengakar di hatinya. Ia memandang ladangnya, lalu ke pohon mangga, dan akhirnya ke wajah Pak Basuki yang penuh ketulusan. Terima kasih, Pak Basuki, ucapnya, suaranya penuh keyakinan yang baru. Saya janji, saya tidak akan menyia-nyiakan bantuan ini. Saya akan buktikan bahwa kebaikan ayah tidak salah tempat. Dan saya akan jaga rantai itu. Di bawah naungan pohon mangga tua yang telah menjadi saksi dua generasi putus asa dan sebuah janji abadi, sebuah ikatan baru terjalin. Bukan berdasarkan uang atau transaksi, tetapi berdasarkan memori, rasa terima kasih, dan sebuah misi untuk menghidupkan kembali warisan yang hampir punah. Warisan kebaikan yang tumbuh subur seperti pohon mangga ini, berakar kuat, dan berbuah manis bagi siapa saja yang berlindung di bawahnya. Rahasia di balik pohon itu akhirnya terbongkar, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sebuah babak baru. Kabut pagi masih menyelimuti desa Sumberejo ketika desas-desus mulai menyebar dengan kecepatan yang mengalahkan kabar resmi dari balai desa. Bibir ke bibir, dari warung kopi ke pinggir sumur, dari ladang ke dapur, cerita tentang Adip dan bantuan fantastisnya diolah, dibumbui, dan disajikan dalam versi yang semakin jauh dari kebenaran. Epicentrum gosip itu berpusat di rumah Om Sinaga, paman Adip dari pihak ayah. Rumahnya yang lebih besar dan berkelirket biru pudar menjadi markas bagi para tetangga yang penasaran sekaligus iri. Dari mana lagi kalau bukan menjual tanah? Gumam Om Sinaga sambil menyeruput kopi tubruk pekat. Matanya menyipit melihat ke arah ladang Adip dari berandanya. Diam-diam dia sudah urus surat-surat. Pasti. Itu orang kota datang dengan mobil mewah. Bukan main. Siapa yang mau kasih bantuan segitu banyak cuma karena ingat sama almarhum ayahnya? Itu MAH cerita pengantar tidur. Istrinya, Tante Surti, mengangguk setuju sambil mengupas kacang tanah. Iya, Mas. Saya juga heran. Tiba-tiba dapat benih, dapat pupuk, dapat uang tunai buat lunasin hutang. Itu pasti ada ikatan di belakangnya. Mungkin ladangnya sudah jadi hak orang kota itu. Adip cuma jadi tukang kebun bayaran sekarang. Kabar itu merambat. Di warung Bu Siti, tempat Adip biasa berhutang, obrolan pagi itu juga panas.
Katanya sih cuma balas budi, celetuk seorang bapak paruh baya. Balas budi pakai 5 juta tunai plus truk penuh barang, sergah yang lain. Kalian ingat nggak waktu Pak Karno dulu hidup? Kita semua sama-sama miskin. Kalau dia pernah bantu orang, paling bagi-bagi cabai atau kacang, bukan bagi duit jutaan. Bu Siti sendiri, yang hutangnya sudah dilunasi Adip melalui Pak Kades, justru diam. Ada rasa malu karena selama ini ia ikut memandang sebelah mata pada Adip yang selalu ngutang. Tapi bisikan tetangga juga mulai menggoyah keyakinannya. Jangan-jangan memang benar. Di ladang Adip, suasana pagi itu penuh semangat. Dengan bimbingan Pak Basuki yang masih berada di desa untuk beberapa hari, Adip dan 2 orang tenaga dari tim Bumi Sejahtera mulai bekerja. Mereka mengambil sampel tanah, merencanakan pola tanam baru dengan sistem tumpang sari, dan mulai merakit instalasi irigasi tetes sederhana. Pak Basuki dengan sabar mengajari Adip cara membaca hasil analisis tanah dan menghitung dosis pupuk yang tepat. Tanahmu ini lelah, Adip. Terlalu banyak ditanami kacang panjang terus-menerus tanpa rotasi. Dia butuh nutrisi yang berbeda dan istirahat yang cukup di beberapa bagian. Jelas Pak Basuki, menunjuk bagan yang ia buat di buku catatan. Adip menyimak dengan sungguh-sungguh, seperti murid yang mengejar ketertinggalan. Rasanya dunia pertanian yang ia kira sudah ia kuasai ternyata masih sangat luas. Namun, konsentrasi mereka pecah ketika segerombolan anak kecil berlarian mendekat, diikuti oleh beberapa warga yang sekedar lewat dengan langkah lambat. Mata mereka jelalatan menatap setiap karung dan peralatan baru. Wah, sudah mirip proyek pemerintah nih, Dip. Seru salah satu tetangga, Pak Warsim, dengan nada yang sulit ditebak apakah pujian atau sindiran. Adip hanya tersenyum kecut dan mengangguk. Pak Basuki, yang berpengalaman membaca situasi, segera menangkap gelombang energi negatif itu. Ia menyapa mereka dengan ramah, menjelaskan bahwa ini adalah program percobaan pertanian berkelanjutan. Tapi penjelasannya justru memantik lebih banyak pertanyaan. Jadi nanti hasil panennya dijual kemana, Pak? Ke perusahaan Bapak? Tanya seseorang. Masih rencana. Yang penting Adip bisa mandiri dulu, jawab Pak Basuki diplomatis. Kalau mandiri, kenapa harus pakai peralatan mahal segala? Kami bertani pakai cangkul dan kendi air juga bisa hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada sarkastik mulai bermunculan. Adip merasa tidak nyaman. Ladangnya yang biasanya sepi kini seperti menjadi tontonan umum. Puncaknya terjadi saat siang hari. Om Sinaga sendiri yang datang, dengan alasan menengok keponakan. Matanya menyapu setiap sudut, menghitung karung, menilai kualitas pipa PVC. Lagi sibuk, Om, sapa Adip dengan hormat, meski hati was-was. Iya, kelihatan sekali. Sudah seperti laboratorium, sahut Om Sinaga, lalu mendekat ke Pak Basuki. Maaf, Pak. Saya Sinaga, Paman Adip. Sebetulnya sebagai keluarga, kami senang ada yang perhatian sama Adip. Tapi kami juga khawatir. Dia ini anak muda, mudah terbawa bujuk rayu. Kami tidak mau dia terjebak hutang lagi, atau kehilangan aset yang tidak bisa diganti. Kalimat itu diucapkan dengan senyum, tapi maknanya jelas. Dia menuduh Pak Basuki mengambil alih tanah Adip dengan cara halus. Pak Basuki tidak marah. Dia justru tersenyum lebih lebar. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak Sinaga. Tenang saja, semua bantuan ini tidak ada ikatan apapun. Tidak ada surat perjanjian, tidak ada jual beli. Saya hanya ingin membantu Adip berdiri di atas kakinya sendiri, seperti dulu ayahnya membantu saya. Kalau begitu, Alhamdulillah, ucap Om Sinaga, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Tapi lebih baik lagi kalau bantuan itu merata, Pak. Banyak keluarga di sini yang juga susah, supaya tidak timbul kecemburuan sosial. Itu adalah permintaan terselubung, atau bahkan pemerasan halus. Saya catat usulannya, Pak. Insya Allah nanti kalau program percobaan di ladang Adip berhasil, kita bisa kembangkan ke petani lain, jawab Pak Basuki tetap sopan. Setelah Om Sinaga pergi dengan wajah kurang puas, Pak Basuki memandang Adip. Kamu lihat? Ini salah satu ujiannya, Adip. Ketika kamu mendapat berkah, akan selalu ada yang mempertanyakan, meragukan, atau iri. Kamu harus kuat mental. Saya tidak peduli omongan mereka,
"Pak, saya fokus ke kerja," jawab Adip mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi efek dari gelombang iri hati itu tidak berhenti pada gosip. Beberapa hari kemudian, saat Adip pergi ke pasar kecil membeli kebutuhan sehari-hari, ia merasakan tatapan yang berbeda. Beberapa pedagang yang dulu ramah kini menjadi dingin. Seorang ibu yang biasa meminjaminya garam malah memalingkan muka. Lebih parah lagi, di sebuah acara arisan ibu-ibu, Tante Surti, istri Om Sinaga, dengan lantang membuka fakta. Itu anak sebenarnya sudah dijebak hutang lebih dalam sama orang kota itu. Cuma dikasih umpan dulu. Nanti kalau sudah enak, semua tanahnya akan disita. Saya dengar dari sumber terpercaya, orang kota itu punya banyak utang di bank. Makanya dia cari tanah murah di desa. Cerita itu, meskipun sama sekali tidak berdasar, mudah diterima oleh mereka yang sudah tersiram api kecemburuan. Logika waras kalah dengan narasi yang lebih menarik dan penuh drama. Adip merasakan isolasi sosial yang baru. Ia bukan lagi si pemuda miskin yang disayangi, tetapi dianggap sebagai pengkhianat yang diam-diam menjual warisan desa pada orang luar. Bisikan-bisikan itu seperti kabut beracun, meresap ke setiap celah kehidupannya, menguji keteguhan hatinya yang baru saja bangkit. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Adip menatap bibit-bibit kacang panjang baru yang sudah mulai berkecambah di polybag. Hatinya galau. Di satu sisi, ada harapan besar dari Pak Basuki dan masa depan cerah. Di sisi lain, beban dari lingkungannya sendiri terasa semakin berat. Ia ingat pesan ayahnya yang sering diulang Pak Basuki, "Bumi tidak pernah ingkar." Tapi bagaimana dengan manusia? Apakah kebaikan selalu harus dibayar dengan kecurigaan dan iri hati? Gelombang iri hati itu mungkin tidak bisa ia hentikan. Tapi Pak Basuki memberinya satu nasihat bijak. Jadikan itu motivasi, Adip. Buktikan dengan hasil nyata bahwa yang kamu lakukan benar. Kadang, buah yang manis adalah jawaban terbaik untuk semua omongan kosong. Adip menguatkan tekad. Ia akan membuktikannya. Ia akan membuat ladang ini subur bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan, kejujuran, dan kerja keras tetap bisa menghasilkan sesuatu yang indah, meski harus melewati badai gunjingan tetangga terlebih dahulu. Gelombang iri hati itu harus ia hadapi, karena di baliknya, ada panen kepercayaan diri dan kemandirian yang sedang menunggu untuk dipetik. Aroma kopi tubruk dan kertas cetak berdesain rapi berbaur dengan ketegangan yang pekat di ruang kerja pribadi Pak Basuki di kota. 3 hari setelah ia kembali dari desa Sumber Ejo, konflik dengan Arya mencapai titik didih baru. "Ayah, laporan dari divisi keuangan menunjukkan ada penarikan dana darurat 5 juta dari rekening pribadi ayah, plus biaya pengiriman material dan tim ke sebuah desa terpencil yang tidak ada dalam anggaran perusahaan." Arya membuka percakapan dengan datar, iPad di tangannya menampilkan grafik yang berwarna-warni namun terlihat seperti senjata. Wajahnya yang mirip dengan Basuki di masa muda kini keruh oleh kekecewaan dan ketidakpercayaan. "Benar. Itu untuk keperluan pribadi dan sebuah proyek kemanusiaan," jawab Pak Basuki, mencoba tetap tenang sambil menyusun laporan penilaian tanah dari timnya yang dikirim ke Adip. "Proyek kemanusiaan," Arya mengulangi dengan nada datar, hampir sinis. "Ayah, kita sedang dalam proses negosiasi yang sangat krusial dengan investor baru. Mereka menilai kesehatan keuangan dan fokus manajemen kita. Penarikan dana mendadak untuk proyek kemanusiaan yang tidak terdokumentasi, plus mengirim aset perusahaan seperti tim dan material ke lokasi yang tidak produktif, itu adalah red flag. Ini bukan lagi soal sentimental, ayah, ini soal kelangsungan bisnis." Suara Arya meninggi. Ia meletakkan iPad-nya di atas meja dengan agak keras. "Siapa sebenarnya orang ini? Adip Setiawan? Saya sudah cek. Dia hanya seorang petani muda miskin di desa. Apa hubungannya dengan kita?" Pak Basuki menarik napas dalam. Dia adalah anak dari orang yang pernah menyelamatkan masa depan ayah. Tanpa ayahnya, mungkin tidak akan ada bumi sejahtera ini. "Ayah," Arya mendesah, menahan kesabaran. "Saya menghargai rasa terima kasih ayah. Tapi bisnis adalah bisnis. Kita bisa tunjukkan terima kasih dengan cara lain. Kirimkan sembako, sumbang mesin pertanian bekas, atau beri beasiswa. Bukan dengan menguras sumber daya dan perhatian ayah di saat kita sedang kritis. Lihat ini." Ia menggeser layar iPad,
menunjukkan email dari calon investor. Mereka bertanya tentang deviasi anggaran ini. Saya harus membuat alasan. Kamu tidak perlu membuat alasan, Arya. Katakan saja yang sebenarnya. Bahwa kami punya tanggung jawab sosial yang lebih dalam dari sekadar CSR yang dipoles untuk brosur. Tanggung jawab sosial yang lebih dalam. Arya terkekeh getir. Ayah, di luar sana kompetitor kita siap menerkam. Mereka tidak peduli dengan tanggung jawab sosial yang lebih dalam. Mereka hanya peduli pada angka dan market share. Ayah terjebak dalam romantisme masa lalu sementara dunia berubah cepat. Pertengkaran itu berakhir dengan ketegangan yang belum terselesaikan. Arya keluar dari ruangan dengan wajah merah karena frustrasi. Esoknya, tanpa sepengetahuan Pak Basuki, Arya memerintahkan asistennya untuk menyiapkan mobil. Saya perlu melihat sendiri proyek kemanusiaan ayah ini, bisiknya penuh tekad. Saya harus menyelamatkan ayah dari orang-orang yang hanya memanfaatkan kedermawanannya. Perjalanan Arya ke desa Sumber Ejo dipenuhi prasangka. Baginya, desa adalah tempat yang tertinggal, dan orang-orang di dalamnya pasti melihat ayahnya sebagai orang kota bodoh dengan uang banyak, yang mudah dibodohi dengan cerita-cerita sentimental. Saat mobil SUV-nya yang mewah memasuki jalan tanah dan warga berkerumun melihat, rasa jijiknya semakin menjadi. Persis seperti yang saya kira, pikirnya. Ia tidak langsung menemui ayahnya. Sebaliknya, ia menyuruh sopirnya bertanya tentang lokasi ladang Adip. Dan seperti yang ia duga, informasi itu mudah didapat dengan sedikit sedekah rokok pada pemuda di warung. Saat Arya tiba di ladang Adip, pemandangan yang ia lihat justru membingungkan. Ia membayangkan seorang pemuda pemalas yang sedang bersantai sambil menikmati bantuan cuma-cuma. Yang ia temukan justru Adip, berkeringat dan penuh tanah, sedang bekerja keras memasang pipa irigasi tetes di bawah terik matahari. Di sebelahnya, Pak Basuki dengan celana jeans dan kaos biasa, pakaian yang tidak pernah Arya lihat di kota, sedang memegang diagram dan memberikan instruksi. Mereka terlihat seperti sebuah tim. Arya merasa dadanya sesak oleh emosi yang campur aduk, kejutan, kecemburuan yang aneh, dan kemarahan. Ayahnya, sang direktur utama, justru terlihat lebih hidup dan bersemangat di sini daripada di ruang rapat yang megah. Untuk apa semua ini, Ayah? Tanya Arya tiba-tiba. Suaranya memotong konsentrasi mereka berdua. Pak Basuki dan Adip menoleh. Wajah Pak Basuki berubah. Dari fokus menjadi waspada. Adip, yang pernah melihat foto Arya di telepon Pak Basuki, langsung mengenali siapa pria muda dengan kemeja polo rapi dan sepatu boots mahal yang penuh debu itu. Arya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Pak Basuki, mencoba tenang. Mengecek investasi keluarga. Ayah, jawab Arya, sengit. Matanya yang mirip dengan Basuki namun lebih tajam dan dingin, menyapu Adip dari ujung kepala sampai kaki. Jadi, ini dia, proyek kemanusiaannya. Adip merasa dirinya diperlakukan seperti barang yang dinilai. Ia berusaha tersenyum dan mengangguk. Saya Adip. Senang bertemu. Berapa harga yang kau inginkan? Potong Arya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Suaranya datar, profesional, seperti sedang menawar sebuah barang. Berapa nominal yang bisa membuatmu meninggalkan ayah saya sendirian dan menghentikan sandiwara petani miskin ini? Kami punya masalah bisnis di kota yang jauh lebih penting daripada dongeng sentimental tentang benih dan pohon mangga ini. Udara sekitar seakan membeku. Suara jangkrik dan desir angin tiba-tiba terdengar keras. Adip terpana. Rasa malu dan marah memanas di pipinya. Ia melihat ke Pak Basuki, yang wajahnya memerah karena kemarahan dan rasa malu pada anaknya sendiri. Arya, itu cukup. Hardik Pak Basuki. Langkahnya maju menghalangi pandangan Arya ke Adip. Tidak, Ayah. Saya ingin dia menjawab. Arya tak bergeming. Semua orang punya harga. Saya hanya ingin tahu berapa harga dia. 5 juta? 10 juta? Sebut saja. Kita selesaikan dengan transparan. Lalu ayah bisa kembali ke realitas. Adip menggigit bibirnya. Darahnya mendidih. Tapi ia ingat semua yang telah dilakukan Pak Basuki untuknya. Ia tidak ingin mempermalukan orang yang telah menjadi penyelamatnya. Dengan suara yang berusaha tetap terkendali, ia menjawab,
Saya tidak mengerti maksud Anda, Mas. Tidak ada sandiwara di sini. Pak Basuki membantu saya, dan saya sangat berterima kasih. Titik. Berterima kasih. Arya menyeringai. Dengan cara membuatnya mengabaikan perusahaan yang dibangunnya selama puluhan tahun, dengan cara membuatnya seperti kakek-kakek yang senang berkebun sementara bisnisnya di ujung tanduk, itu namanya tidak berterima kasih. Itu namanya egois. Arya, teriak Pak Basuki sekarang. Suaranya menggelegar penuh wibawa yang jarang ia tunjukkan. Kamu tidak tahu apa-apa. Keluar dari sini. Sekarang. Tapi amarah Arya juga sudah meluap. Ayah yang tidak tahu apa-apa. Ayah terobsesi dengan masa lalu sampai buta. Orang ini, ia menuding Adip. Dan seluruh desa ini hanya melihat ayah sebagai ATM berjalan. Mereka akan menghisap ayah sampai kering lalu membuangnya. Saya yang harus menjaga ayah, menjaga warisan ayah, karena ayah sudah tidak bisa berpikir jernih. Perdebatan sengit pun pecah di tengah ladang, di antara benih-benih harapan yang baru ditanam. Bahasa Inggris dan istilah bisnis dari Arya bertabrakan dengan kata-kata pedas Pak Basuki dalam bahasa Indonesia. Adip merasa seperti bola yang diperebutkan, sekaligus merasa bersalah menjadi sumber konflik keluarga. Akhirnya, dengan mata berkaca-kaca karena frustrasi dan rasa dikhianati, Arya memutar balik. Baik, ayah, pilihlah. Dongeng masa lalu dan petani ini, atau perusahaan dan saya, anak kandung ayah. Itu adalah ultimatum yang kejam. Pak Basuki terpana, hancur. Arya masuk ke mobilnya dan pergi, meninggalkan debu dan keheningan yang menyiksa. Adip menghampiri Pak Basuki yang tiba-tiba terlihat 10 tahun lebih tua. Pak, saya tidak mau menjadi penyebab masalah. Mungkin lebih baik bantuan ini dihentikan. Pak Basuki menatap Adip. Matanya penuh dengan kesedihan yang dalam. Tidak, Adip. Justru ini ujian terberat. Arya salah. Ini bukan tentang memilih antara kamu dan dia. Ini tentang memilih antara menjadi manusia yang hanya peduli pada angka, atau manusia yang ingat dari mana ia berasal. Ia menarik napas dalam. Arya akan paham, suatu hari nanti. Atau mungkin tidak. Tapi saya tidak akan menghentikan apa yang sudah saya mulai di sini. Itu akan berarti mengkhianati ayahmu, dan mengkhianati diri saya sendiri. Konflik dari kota itu seperti badai yang tiba-tiba menerpa kedamaian ladang. Ia tidak hanya mengancam hubungan ayah dan anak, tetapi juga menggoncang keyakinan Adip. Namun, di tengah kepedihan itu, Adip melihat keteguhan baru di mata Pak Basuki. Sebuah tekad bahwa beberapa hal, seperti kebaikan dan janji pada masa lalu, memang tidak bisa dinilai dengan uang, dan tidak bisa dikalahkan oleh ancaman, bahkan dari darah daging sendiri. Kedamaian yang tersisa di ladang Adip setelah insiden dengan Arya terasa rapuh, bagaikan kaca tipis yang siap retak oleh tekanan sekecil apapun. Pak Basuki, meski tetap tinggal di desa, seringkali terlihat termenung. Matanya menerawang ke kejauhan saat teleponnya berdering dengan nada khusus, nada yang Adip tahu adalah dari putranya. Ia selalu menjawab, bicara dengan suara rendah yang penuh usaha untuk tenang, namun percakapan itu selalu berakhir dengan ekspresi lelah di wajahnya. Adip bekerja 2 kali lebih keras. Ia ingin membuktikan bahwa semua bantuan, semua konflik yang ditimbulkan, tidak sia-sia. Bibit-bibit kacang panjang unggul di polybag sudah mulai menunjukkan helai daun sejati yang hijau segar, siap dipindahkan ke bedengan yang sudah dipersiapkan dengan pupuk organik dan kapur pertanian untuk menyeimbangkan pH tanah. Sistem irigasi tetes setengah jadi sudah terpasang, menunggu sambungan terakhir ke sumur bor kecil yang sedang digali. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Adip tidur nyenyak di gubuknya. Mimpi indah tentang ladang yang menghijau dan hasil panen melimpah terasa begitu nyata. Namun, di tengah malam buta, nalurinya sebagai petani yang selalu waspada membuatnya terbangun. Ada suara aneh, bukan suara angin, bukan suara hewan malam. Suara seperti gesekan, dan langkah-langkah pelan. Dengan hati berdebar, Adip bangkit, meraih senter dan sebuah tongkat kayu yang selalu ada di samping tempat tidurnya. Ia membuka pintu gubuk dengan sangat pelan. Pandangannya diarahkan ke area persemaian di sisi ladang. Di bawah cahaya bulan sabit yang redup, ia melihat 2 bayangan manusia berjongkok di antara deretan polybag.
Salah satunya tampak sedang menuangkan sesuatu dari sebuah karung kecil. Yang lain sedang mengacak-acak beberapa polybag, melempar bibit-bibit muda yang sudah mulai tumbuh ke tanah. "Maling! Hoi!" teriak Adip, spontan, dan berlari ke arah mereka. Kedua bayangan itu kaget, lalu bangkit dan berhamburan ke arah kegelapan. Adip mengejar, tetapi mereka lebih cepat, menghilang ke dalam semak belukar di ujung ladang. Ia berhenti, napasnya tersengal, hatinya bergejolak antara kemarahan dan kepedihan. Dengan senter di tangan, ia mendekati area persemaian. Apa yang ia lihat membuat dadanya sesak. Sekitar sepertiga dari polybagnya teracak-acak. Bibit yang sudah setinggi 2 jari tercabut dan terinjak-injak. Tapi yang lebih mengerikan adalah di atas polybag yang masih utuh, ada gumpalan-gumpalan kecil berwarna hitam kehijauan yang bergerak-gerak. Bukan ulat biasa. Ini ulat gerayak dalam jumlah yang tidak wajar. Mereka merayapi daun-daun muda bibitnya, menggerogoti dengan rakus. Dan di tanah sekitar polybag, bertebaran butiran-butiran kecil seperti dedak, umpan yang sengaja disebarkan untuk menarik lebih banyak hama. Ini bukan serangan alam. Ini vandalisme. Ini sabotase. Tangannya gemetar saat ia berusaha membersihkan ulat-ulat itu, tapi jumlahnya terlalu banyak. Air mata kemarahan dan keputusasaan mulai menitik. Setelah segalanya, setelah bantuan datang, setelah konflik keluarga yang ia sebabkan, kini usaha barunya dihancurkan dengan keji. Ia segera menghubungi Pak Basuki yang menginap di rumah Pak Kades. Tidak sampai 10 menit, Pak Basuki sudah ada di sana, dengan wajah pucat diterangi senter. Mereka sengaja menyebarkan ulat dan umpan, lapor Adip, suaranya serak. Dan mereka merusak bibit saya. Pak Basuki memeriksa dengan cermat. Wajahnya berkerut. Ini perbuatan orang yang tahu cara merusak dengan efektif. Mereka tidak mencuri, hanya menghancurkan. Tujuannya untuk melemahkanmu secara mental, Adip. Ia berdiri, memandang kegelapan di luar ladang. Kamu punya firasat siapa? Adip mengangguk perlahan. Hanya ada satu nama yang terlintas, Bang Jarot. Tapi ia tidak punya bukti. Dan Om Sinaga? Mungkinkah pamannya sendiri tega melakukan ini? Besok kita akan laporkan ke Pak Kades dan Babinsa, kata Pak Basuki tegas. Tapi sekarang, kita harus menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Mereka bekerja dalam gelap, dengan bantuan senter kepala yang dibawa Pak Basuki. Memindahkan bibit-bibit yang masih sehat ke area yang aman, membunuh ulat sebanyak mungkin, dan membersihkan umpan beracun itu. Kerja itu melelahkan dan memilukan. Saat fajar menyingsing, kerusakan terlihat lebih jelas. Kerugian material tidak terlalu besar. Masih ada cukup bibit yang selamat. Tapi kerusakan psikologisnya dalam. Perasaan aman telah hilang. Ladangnya yang seharusnya menjadi tempat ia membangun masa depan, kini terasa seperti medan perang. Pagi itu, sementara Adip masih berusaha memulihkan persemaiannya, telepon Pak Basuki berdering. Dari raut wajahnya yang tiba-tiba tegang, Adip tahu ini bukan telepon biasa. "Iya, saya dengar," kata Pak Basuki. Suaranya datar namun Adip bisa merasakan kekhawatiran di baliknya. "Kapan itu terjadi? Kenapa tidak diberitahu dari tadi?" "Baik, saya akan kembali hari ini juga." Setelah menutup telepon, Pak Basuki duduk di sebuah bongkahan batu, wajahnya menunduk. Ada masalah besar di perusahaan, Adip. Sebuah proyek pengiriman besar ke buyer ekspor kami gagal karena kesalahan dokumen. Barang ditahan di pelabuhan, denda menumpuk setiap jam. Itu adalah proyek yang ditangani langsung oleh Arya. Adip merasa seperti ditampar. Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Basuki memandang Adip, dan untuk pertama kali ini, Adip melihat keraguan yang dalam di mata pria itu. Sebuah konflik batin antara tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan pemimpin perusahaan, dengan komitmennya pada Adip dan janjinya pada masa lalu. "Tim saya akan tetap di sini untuk membantumu menyelesaikan irigasi dan memantau tanah. Semua bahan dan dana operasional sudah disiapkan," kata Pak Basuki perlahan, seolah setiap kata harus dikeluarkan dengan usaha. "Saya harus kembali ke kota. Saya tidak bisa membiarkan semuanya hancur karena kesalahan ini. Tapi saya janji, saya akan kembali sesegera mungkin." Adip mengerti.
Ia bahkan merasa bersalah. Seandainya ia tidak ada, mungkin Pak Basuki bisa fokus pada perusahaannya dan mencegah ini. Saya bisa mengatasi sendiri, Pak. Sudah merepotkan Bapak terlalu banyak. Jangan bicara begitu, potong Pak Basuki, bangkit dan menempatkan tangannya di pundak Adip. Ini ujian, Adip. Untukmu dan untukku. Kamu harus kuat. Terus rawat ladang ini. Jangan biarkan aksi pengecut beberapa orang menghentikanmu. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Tim saya akan membantu, dan tetangga-tetanggamu yang baik hati pasti akan melihat usahamu. Namun, kata-kata itu terasa hampa bagi Adip saat ia melihat mobil Pak Basuki perlahan menjauh beberapa jam kemudian, meninggalkannya seorang diri di tengah ladang yang mulai terasa sangat luas dan sunyi. Perasaan yang sama saat ia pertama kali duduk putus asa di bawah pohon mangga mulai menyergap kembali. Namun kali ini, lebih pahit. Karena ia sudah merasakan harapan, sudah melihat cahaya, dan kini cahaya itu pergi, meninggalkannya sendirian lagi di kegelapan yang sama, dengan musuh yang tak terlihat dan tantangan yang lebih berat. Hari-hari berikutnya adalah pertempuran tunggal bagi Adip. Ia bangun sebelum subuh, bekerja hingga matahari terbenam. Ia harus menyelesaikan irigasi sendirian, merawat bibit-bibit yang tersisa, dan terus waspada terhadap kemungkinan sabotase lagi. Tetangga-tetangga yang dulu ramah kini menjaga jarak, teracuni oleh gosip bahwa Adip terlibat masalah dengan anak orang kotanya. Om Sinaga bahkan menyebarkan cerita bahwa Adip kualat karena menjual tanah leluhur, dan itulah sebabnya ladangnya selalu gagal. Adip merasa seperti berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Setiap malam ia tidur dengan cemas, sering terbangun oleh suara sekecil apapun. Hasil kerja kerasnya terasa lambat, terlalu lambat. Dan di balik semua itu, bayangan ancaman Bang Jarot dan dendam Arya yang belum terselesaikan menggantung seperti awan gelap di atas kepalanya. Ujian pertama telah tiba. Bukan hanya ujian untuk menyelamatkan ladang, tetapi ujian untuk bertahan sendiri, tanpa pelindung, tanpa mentor. Ini adalah ujian untuk membuktikan apakah benih harapan yang ditanam Pak Basuki dan ayahnya dulu bisa bertahan di tanah yang penuh dengan racun iri hati dan ketakutan. Adip memandang bibit-bibit kecilnya yang bertahan, lalu mengepalkan tangannya. Ia harus kuat. Ia tidak punya pilihan lain. Karena menyerah sekarang bukan hanya mengkhianati dirinya sendiri, tetapi juga mengkhianati dua orang ayah, yang satu di alam, yang satu lagi sedang berjuang di medan lain, yang telah mempercayainya. Malam-malam di gubuk Adip menjadi sunyi yang menegangkan. Ia tidur dengan sebuah golok kecil di samping tempat tidur dan senter selalu dalam jangkauan. Kekhawatiran akan sabotase baru membuatnya selalu setengah terjaga. Namun, penjahatnya tak pernah kembali. Setidaknya, tidak dengan cara yang sama. Keesokan paginya, setelah seminggu bekerja sendirian, Adip menemukan sesuatu yang aneh di tepi ladang dekat pagar bambu. Sebuah puntung rokok kretek merek khusus, yang hanya dijual di warung sebelah rumah Om Sinaga. Bukan sembarang puntung, tapi rokok yang disambung dengan benang. Kebiasaan aneh Om Sinaga yang selalu ia ejek karena irit. Selain itu, ada jejak sepatu boot karet dengan pola tapak tertentu yang sudah aus di bagian tumit. Jejak yang sama persis dengan sepatu milik Om Sinaga yang sering ia lihat. Darah Adip mendidih. Pamannya sendiri? Meski hubungan mereka dingin, ia tak menyangka Om Sinaga bisa sekeji ini. Tapi bisakah ini hanya kebetulan? Atau jangan-jangan ini sengaja ditinggalkan untuk menyesatkannya? Ia memendam kecurigaannya. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Malam itu, ia berpura-pura pergi ke desa sebelah mengunjungi teman. Seperti yang ia katakan pada Budarmi, tetangganya yang baik. Tapi ia hanya bersembunyi di balik semak-semak tebal di ujung ladangnya, dengan mantel gelap dan penuh kesabaran. Jam bergulir. Dingin malam menusuk tulang. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, saat bulan sudah tenggelam dan kegelapan paling pekat, ia melihat dua bayangan mendekat dari arah yang berlawanan dengan rumah Om Sinaga. Bukan dari jalan desa, tapi dari arah semak belukar di balik ladang. Mereka bergerak pelan, hati-hati. Bukan Om Sinaga. Salah satunya bertubuh tegap, langkahnya mantap. Yang lain lebih kecil dan lincah. Saat mereka mendekat ke area persemaian yang baru, Adip mengenali yang bertubuh tegap. Itu adalah salah satu teman Bang Jarot yang pernah ia lihat mengantar pinjaman dulu, bernama Wawan. Yang satunya ia tidak kenal.
Dengan bisikan pelan, Wawan berkata, "Kata Bang Jarot, yang penting bikin dia takut dan nyerah. Jangan banyak-banyak, tapi yang ngaruh. Mending kita bakar aja sekalian gubuknya," bisik yang lain. "Jangan. Itu perintahnya cuma gangguin. Jangan sampai ketahuan jelas. Nanti ribet sama polisi." Mereka kemudian mulai menyebarkan sesuatu dari karung kecil. Kemungkinan lagi-lagi ulat atau hama lain. Saat itulah, tanpa pikir panjang, Adip menyorotkan senter besar yang ia bawa tepat ke wajah mereka, sambil berteriak sekencang-kencangnya, "Maling! Warga! Maling!" Kedua orang itu kaget setengah mati, lalu berbalik untuk kabur. Tapi kali ini, Adip sudah mempersiapkan jebakan sederhana. Ia menarik tali yang ia pasang di antara dua pohon di jalur pelarian mereka. Wawan tersandung dan jatuh berdebum ke tanah. Yang satunya berhasil lolos, menghilang dalam kegelapan. Adip berlari mendekat, senter masih menyorot. Wawan berusaha bangun, tetapi Adip sudah menginjak karung kecil di tangannya. "Wawan, aku tahu kamu, dan aku tahu yang nyuruh. Gue nggak ngapa-ngapain, cuma lewat," bantah Wawan, tapi matanya panik. Suara teriakan Adip telah membangunkan warga. Beberapa lampu mulai menyala di rumah-rumah terdekat. Beberapa bapak dengan tongkat dan senter mulai berdatangan. Di antara mereka, ada Pak Kades dan juga, terlihat dari kejauhan, Om Sinaga yang terlihat baru terbangun dengan wajah pucat. "Ada apa, Adip?" tanya Pak Kades dengan suara berat. "Sabotase, Pak. Ini yang kemarin merusak bibit saya, dan sekarang mau merusak lagi. Atas perintah Bang Jarot," lapor Adip. Suaranya keras dan jelas agar semua yang berkumpul mendengar. Wawan mencoba membantah, tapi karung kecil yang berisi belatung dan biji-bijian umpan hama adalah bukti yang tak terbantahkan. Di dalam karung itu, bahkan ada bungkusan rokok dengan nomor telepon Bang Jarot yang tercoret di kertas pembungkusnya, kecerobohan yang fatal. Dan ini, Adip menambahkan, mengambil puntung rokok yang ia temukan pagi tadi dari sakunya. "Ini saya temukan di tempat lain. Rokok sambungan seperti yang biasa Om Sinaga hisap." Semua mata beralih ke Om Sinaga yang berdiri di pinggir kerumunan. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. "Kamu mau menuduh aku, keponakan sendiri? Dasar anak durhaka. Mungkin itu rokokmu sendiri." "Tapi Om," sepatu but Om yang tapaknya aus ditumit, persis dengan jejak yang tertinggal di dekat puntung rokok ini. "Om mau kita cocokkan?" tantang Adip, berani yang tak terduga. Ia sudah memeriksa sepatu Om Sinaga yang selalu tergeletak di teras rumahnya. Om Sinaga terdiam. Ia tak bisa membantah. Tapi ia juga tak mengaku. Aku cuma lewat saja siang itu. Bukan aku yang nyabotin." Tapi keraguan di mata warga sudah tertanam. Pola tingkah Om Sinaga yang selalu iri dan gosip-gosipnya tentang Adip tiba-tiba terlihat sangat mencurigakan. Pak Kades mengambil alih. "Wawan, kamu mau kita bawa ke polisi sekarang? Atau kamu mau jujur siapa dalangnya dan apa maksudnya?" Tertekan, dengan ancaman hukum dan tatapan warga yang mulai marah, Wawan akhirnya menyerah. "Saya cuma disuruh Bang Jarot. Dia kesal karena hutangnya dilunasin. Dia mau bikin Adip takut dan putus asa, biar akhirnya mau jual tanah dengan harga murah. Dia bilang ada orang lain yang juga mau bikin Adip jatuh, jadi kita bisa saling nutupin." "Orang lain siapa?" tanya Pak Kades. Wawan memandang ke arah Om Sinaga, lalu cepat-cepat memalingkan muka. Tapi gerakan itu sudah cukup. Semua orang mengerti. Om Sinaga gemetar. "Itu bohong. Dia mau menjerat saya." Tapi kepercayaan warga sudah runtuh. Bu Darmi, tetangga yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara. "Kemarin saya dengar Om Sinaga bilang ke istrinya, gimana caranya biar Adip itu minggat dari sini. Saya kira cuma omongan. Ternyata, kebenaran yang pahit itu akhirnya terbongkar di bawah cahaya senter dan bulan yang mulai muncul. Pengkhianatan itu datang dari dua arah. Dari luar oleh Bang Jarot yang serakah, dan dari dalam, oleh keluarga sendiri yang dikuasai iri hati. Adip merasa hancur. Dikhianati oleh pamannya sendiri rasanya lebih sakit daripada disabotase orang luar. Tapi di tengah kepedihan itu, sesuatu yang lain terjadi. Pak Kades maju ke depan,
meletakkan tangan di pundak Adip. Kita semua sudah lihat usaha Adip. Kita sudah dengar fitnah dan lihat kejahatan yang mencoba menjatuhkannya. Sekarang, sebagai warga Sumber Ejo, kita harus memilih. Ikut menghancurkan anak muda yang berusaha bangkit, atau kita bantu dia. Beberapa bapak yang selama ini ragu mulai mengangguk. Seorang bapak tua, Pak Mardi, yang jarang bicara, berkata lirih. Saya lihat Adip kerja dari subuh sampai maghrib, sendirian. Tanpa mengeluh. Dia tidak sombong dapat bantuan. Dia hanya mau membuktikan diri. Kita sebagai tetangga kok malah tega menikam dari belakang. Kata-kata itu seperti membuka sumbat. Rasa bersalah dan kesadaran kolektif mulai mengalir. Beberapa ibu yang tadinya ikut menggosip kini menunduk malu. Beberapa bapak mendekati Adip, menepuk pundaknya. Maafkan kami, Dip. Kami ikut-ikutan gosip omongan orang, kata seorang tetangga. Kalau ada yang gangguin ladangmu lagi, kita yang urus. Tambah bapak yang lain, dengan mantap. Bahkan beberapa pemuda yang dulu menjaga jarak kini menawarkan bantuan untuk berjaga malam secara bergiliran. Adip terharu. Air matanya yang selama ini ia tahan untuk tampak kuat, akhirnya tumpah. Ini bukan air mata lemah, tapi air mata kelegaan karena akhirnya ia tidak sendirian. Pencerahan itu datang bukan dengan cahaya terang, tapi dengan pengakuan akan kesalahan dan tangan-tangan yang tulus terulur. Om Sinaga, yang menyadari dirinya telah terkucil, dengan wajah tertunduk masuk ke dalam rumahnya tanpa sepatah kata pun. Masalah dengannya belum selesai, tetapi untuk malam ini, kebaikan telah menang. Wawan diserahkan pada Babinsa untuk diproses lebih lanjut, dengan janji akan mengungkap keterlibatan Bang Jarot. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Pak Basuki pergi, Adip tidur dengan perasaan lebih tenang. Ia tahu di luar, beberapa tetangganya berjaga. Ia tahu bahwa meski ada pengkhianatan, ada lebih banyak lagi kebaikan yang tersembunyi, yang hanya menunggu momen tepat untuk muncul. Keesokan paginya, ladang Adip tidak lagi menjadi tempat sunyi yang mencekam. Beberapa warga datang dengan sukarela membantu membersihkan, memagari area persemaian dengan bambu yang lebih kuat, dan bahkan ada yang membawa bibit cabai dan tomat untuk ditanam di sela-sela kacang panjang sebagai percobaan tumpang sari. Pengkhianatan telah membuka mata semua orang. Dan dari puing-puingnya, tumbuh pencerahan yang jauh lebih berharga, solidaritas. Adip kini bukan lagi si pemuda miskin yang sendirian. Ia menjadi bagian dari komunitasnya kembali, dengan sebuah misi bersama, membuktikan bahwa kebaikan dan kerja keras bisa mengalahkan segala bentuk kejahatan dan iri hati. Ujian itu pahit, tapi buah pencerahannya terasa manis di hati. 3 bulan berlalu, musim berganti, dan ladang Adip telah berubah total, bagai lukisan yang dipulihkan dengan penuh cinta. Bukannya hamparan tanah coklat yang kering, mata kini disuguhi permadani hijau subur yang dipenuhi oleh kacang panjang menjuntai gemuk, tomat merah menyala berkelompok-kelompok, dan cabai hijau yang tumbuh gagah di antara semuanya. Sistem irigasi tetes bekerja dengan sempurna, meneteskan kehidupan tepat di akar tanaman seperti yang direncanakan. Ladang itu bukan lagi simbol keputusasaan, tetapi monumen harapan yang hidup. Hari itu adalah hari yang spesial. Hari panen perdana. Tapi bukan hanya panen kacang panjang. Ini adalah hari di mana lebih banyak hal yang akan dipetik. Rasa percaya diri, persatuan, dan pengakuan. Sejak peristiwa sabotase terbongkar, Desa Sumber Ejo mengalami perubahan halus namun nyata. Warga, yang tersadarkan oleh rasa malu kolektif, mulai membangun kembali solidaritas yang sempat terkikis oleh iri hati. Mereka melihat Adip tidak lagi sebagai pesaing atau pengkhianat, tetapi sebagai anak muda yang patut dibanggakan dan dibantu. Secara bergiliran, mereka membantu Adip merawat ladangnya, sambil belajar metode baru yang diterapkan Adip dari ilmu Pak Basuki. Bahkan, beberapa petani lain mulai meniru pola tanam tumpang sari dan meminta saran Adip. Adip sendiri telah berubah. Wajahnya yang dulu kuyu kini berisi dan berwarna sehat oleh kerja keras dan kepuasan. Punggungnya lebih tegap, matanya lebih tajam, dan senyumnya lebih mudah mengembang. Ia tidak lagi petani yang bekerja dengan naluri semata, tetapi dengan pengetahuan. Catatan-catatannya tentang pola tanam, dosis pupuk, dan siklus hujan menjadi rujukan warga. Upacara syukuran panen pun digelar di bawah pohon mangga tua yang gagah. Tidak mewah, tetapi penuh makna. Di bawah naungannya,
Telah disusun meja panjang dari papan dan bambu, dipenuhi dengan hasil bumi dari ladang Adip dan sumbangan warga, kacang panjang segar, tomat, cabai, sayuran lainnya, serta nasi tumpeng sederhana buatan ibu-ibu. Yang membuat hari itu sempurna adalah kedatangan Pak Basuki. Mobil hitamnya kembali muncul di jalan desa, tapi kali ini ia tidak sendirian. Di sampingnya, keluar Arya. Wajah Arya yang dulu penuh sengketa kini terlihat lebih lunak, meski masih ada sisa keraguan di matanya. Konflik besar di perusahaan telah mereka lewati bersama, dengan Pak Basuki mengambil alih, menanggung denda, dan menyelamatkan proyek. Proses itu menyakitkan, tapi juga menjadi pembelajaran keras bagi Arya tentang tanggung jawab dan konsekuensi. "Selamat, Adip," sapa Pak Basuki dengan pelukan hangat. Matanya berkaca-kaca melihat ladang yang hijau. "Kamu membuktikannya. Lebih dari yang aku bayangkan." "Semua berkat Bapak," jawab Adip rendah hati. Pak Basuki menggeleng. "Bukan. Berkat keteguhanmu. Aku hanya memberi alat. Kamu yang membangunnya." Lalu ia menoleh ke Arya. "Anakku ingin bilang sesuatu." Arya maju selangkah, agak kaku. Ia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah tulus warga desa, melihat hasil panen yang melimpah, dan akhirnya menatap Adip. "Saya ingin minta maaf," ucapnya. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri karena jarang mengucapkan kata itu. "Saya salah menilai. Saya pikir ini semua sandiwara. Tapi yang saya lihat hari ini," ia menunjuk ladang, "ini nyata. Ini bukan tentang uang atau tanah. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini saya abaikan dalam bisnis kami." Ia berhenti sejenak, mencari kata-kata. "Ayah saya sering bilang, bisnis kami dibangun dari sebuah benih kebaikan. Saya baru paham sekarang, melihat langsung benih itu tumbuh di sini. Maafkan saya, Adip." Adip tersenyum, lalu menjabat tangan Arya. "Tidak perlu, Mas Arya. Justru terima kasih sudah datang. Mari kita lihat hasil panennya." Upacara syukuran dipimpin oleh Pak Kades. Doa-doa dipanjatkan, mengalir penuh haru. Saat acara puncak, Adip berdiri di hadapan warga. "Terima kasih, Pak Basuki, yang telah membuka jalan ketika saya tersesat. Terima kasih, warga Sumberejo, yang telah mengulurkan tangan ketika saya hampir terjatuh. Hasil panen pertama ini," ujarnya, mengangkat seikat kacang panjang yang sempurna, "bukan hanya milik saya. Ini milik kita semua. Sebagai tanda terima kasih, separuh dari hasil panen hari ini akan dibagikan kepada warga, terutama yang membutuhkan. Dan saya usulkan, kita jadikan ladang ini sebagai sekolah lapangan. Saya ingin berbagi apa yang saya pelajari dari Pak Basuki kepada siapapun yang mau belajar, agar desa kita bisa lebih sejahtera, bersama-sama." Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Proposal itu disambut antusias. Bahkan Om Sinaga, yang hadir dengan wajah hampa di pinggiran kerumunan, perlahan menunduk, mungkin karena malu, atau mungkin karena akhirnya tersentuh. Pak Basuki berdiri di samping Adip, meletakkan tangan di pundaknya, menghadap warga. "Saya pernah berhutang budi pada ayah Adip. Hutang yang tak ternilai. Dan hari ini, saya merasa hutang itu mulai terlunasi. Bukan karena saya memberi bantuan, tapi karena saya menyaksikan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bahkan lebih mulia dari yang bisa kita bayangkan. Adip, kamu tidak perlu membalas apapun kepadaku. Tugasmu sekarang lebih besar. Teruslah menanam kebaikan, dan panenlah kebahagiaan bersama." Ia kemudian mengumumkan komitmen perusahaan Bumi Sejahtera untuk menjadi off-taker tetap hasil pertanian warga Sumberejo dengan harga yang adil, sekaligus mendanai pembuatan sumur bor komunitas dan perpustakaan mini pertanian. Pesta kecil pun dimulai. Tawa, canda, dan cerita memenuhi udara. Anak-anak berlarian, ibu-ibu memasak bersama, bapak-bapak berdiskusi tentang pertanian. Arya, yang awalnya canggung, perlahan mulai terlibat, bertanya pada Adip tentang siklus tanam, mendengarkan cerita warga dengan lebih rendah hati. Di tengah keriuhan, Adip menyendiri sejenak di bawah pohon mangga. Ia memandang ladangnya yang subur, lalu ke arah orang-orang yang tertawa. Ia teringat ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, saya sudah menemukan jalannya.
Dan saya tidak akan berjalan sendirian lagi. Pak Basuki menghampirinya, membawakan 2 gelas teh hangat. Sedang mengenang. Iya, Pak. Berterima kasih. Kamu telah membuktikan bahwa bumi memang tidak pernah ingkar pada yang sabar dan tulus, ucap Pak Basuki, mengulang mantra ajaib dari masa lalu. Dan manusia, pada dasarnya, juga begitu. Mereka hanya perlu diingatkan. Matahari mulai tenggelam, mengecat langit dengan warna jingga dan keemasan, memantul di daun-daun hijau dan wajah-wajah bahagia. Hari itu, mereka tidak hanya memanen kacang panjang, tomat, dan cabai. Mereka memanen persahabatan yang baru, pengertian dalam keluarga, pengampunan di komunitas, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Adip kini bukan lagi pemuda miskin yang putus asa. Ia telah menjadi tunas baru dari pohon kebaikan yang ditanam ayahnya puluhan tahun lalu. Dan hari ini, tunas itu telah tumbuh kuat, berdaun rimbun, dan siap menjadi naungan serta memberi buah bagi banyak orang. Panen pertama itu memang berharga. Tapi panen yang sesungguhnya, yang berupa perubahan hati, persatuan, dan warisan nilai yang abadi, jauh lebih berharga dari apapun. Dan semuanya berawal dari sebuah keputusasaan di bawah pohon mangga, dan seorang pria yang tiba-tiba datang untuk menyambung sebuah rantai yang hampir putus. Rantai yang kini, lebih kuat dari sebelumnya, siap melanjutkan perjalanannya ke generasi-generasi berikutnya.